Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, teman-teman netizen dan warganet semuanya yang saya hormati. Welcome back to channel Progressive Football. Semoga teman-teman sehat semuanya ya, dimanapun kalian berada, dan keluarganya sehat semua dimanapun keluarganya berada. Jadi di video kali ini gua akan membahas merekap hasil Liga Champion. Jadi dalam format baru ini, Liga Champion ini sudah berakhir. Yang format baru ini peringkat 1 sampai 8 sudah ditentukan siapa dan siapa. Lalu yang peringkat 1 sampai 8 itu langsung lolos ke babak 16 besar. Namun yang peringkat 9 sampai peringkat 24 itu masih harus melalui babak playoff. Nah, ini akan kita bahas nanti, dan ini yang menariknya, kita akan bahas pertandingan-pertandingannya dulu hasil Liga Champion kemarin. Yaitu yang pertandingan pertama ada pertandingan klub Brugge melawan yang bertandang ke Manchester City. Ini yang menariknya di pertandingan ini, mungkin yang kalian menonton pertandingannya, Haaland dijaga ketat ini. Haaland nggak bisa berkutik di pertandingan ini. Klub Brugge bermain sangat solid. Lalu ini pertandingan babak pertama bisa dibilang pertandingan yang saling terbuka lah. Namun sayangnya baru di menit 45 klub Brugge ini yang membuka gol pertamanya, yaitu yang dicetak oleh Onyedika. Itu buat keunggulan klub Brugge bertahan hingga jeda babak pertama. Lalu di babak kedua Mateo Kovacic mencetak golnya soloran lah dari tengah lapangan. Lalu dia menembakkan tendangan dari luar kotak penalti di menit ke-53. Lalu Manchester City dapat gol keduanya dari on goalnya Ordonez di menit ke-62, dan Savinho yaitu dari sisi sebelah kiri, dia menggiring bola lalu mencetak gol. Mendapatkan umpan dari John Stones, lalu dia langsung mencetak gol dari sisi kiri. Oke, itu dari Manchester City ya. Di pertandingan kedua ini ada pertandingannya Real Madrid melawan BES. Ini pertandingan yang sangat terbuka, tapi Real Madrid berhasil unggul di menit ke-27 lewat golnya Rodrigo melewati beberapa pemainnya BES. Lalu di babak kedua di menit ke-56 ada Jude Bellingham yang berhasil mencetak gol dari umpan Lucas Vazquez. Umpan tariknya dari Lucas Vazquez disambut oleh Bellingham. Dan yang terakhir ini gol ketiganya dicetak oleh Rodrigo lagi. Rodrigo berhasil mencetak gol dari Mbappe menendang bola dari dalam kotak penalti lalu berhasil ditepis dan terjadi bola rebound lalu disambar oleh Rodrigo. Nah, ini yang menarik ya teman-teman. Yang gua perhatiin, ini benar-benar tim kuda hitamnya di Liga Champions tahun ini, yaitu Benfica. Ini Benfica secara mengejutkan di pertandingan sebelumnya, sebelum melawan Juventus, dia melawan Barcelona itu berhasil hampir menang itu lawan Barcelona. Dia bermain secara terbuka, yang gua pikir bakal bermain bertahan dia melawan Barcelona. Ternyata dia meladeni dengan pola bermain menyerang juga. Itu waktu kemarin tuh lawan Barcelona dia sempat 4-2, lalu dikejar menjadi 5-4. Nah, ini yang menariknya lagi, pas Benfica melawan Juventus, dia bertandang ke kandangnya Juventus tapi dia berhasil unggul 2-0. Yaitu gol-golnya itu, gol pertamanya dicetak oleh Pavlidis di menit ke-16. Ini permainan sangat terbuka, Juventus pun keteteran menghadapi permainan terbuka dari Benfica ini. Yang sebagai penonton, fans Juve ini pasti nggak nyangka bisa kalah dia di kandang, karena pertahanan Juve ini masih berantakan, banyak pemain yang cedera juga ini. Terus di menit ke-80 Benfica berhasil menggandakan keunggulannya oleh Kokcu, umpannya dari Pavlidis. Nah, ini itu berita dari pertandingan Benfica dan Juventus. Nah, ini sekarang kita membahas pertandingan antara LOC Lille yang menjamu tamunya Feyenoord. Ini ada banyak gol yang tercipta di pertandingan ini, yaitu yang kagetnya Lille ini bisa mengalahkan Feyenoord
yang dia sebelumnya berhasil mengalahkan tim-tim besar. Dia berhasil mengalahkan Bayern Munchen dengan skor 3-0, dan sebelumnya lagi dia bisa menahan imbang Manchester City 3-3 di kandangnya City. Dia sebagai tim tamu bisa menahan imbang Manchester City. Ini bener-bener apakah City-nya yang mulai di Liga Champions dia tidak bagus, atau Feyenoord-nya yang lagi bagus di Liga Champions? Ini biasanya Feyenoord ketemu tim-tim besar menjadi lumbung gol, walaupun dia di Liga Belanda dia menjadi pemuncak klasemen, menjadi tim kuat di Liga Belanda, tapi ketika di Liga Champions Feyenoord itu biasanya menjadi lumbung gol. Tapi Feyenoord ini bisa mengalahkan Bayern Munchen. Ini yang di luar prediksi, yang seharusnya Munchen itu bisa mengalahkan Feyenoord dengan mudah, ini bisa mengalahkan Munchen malah. Tapi sayangnya pas waktu dia bertandang ke kandangnya LOC Lille, Feyenoord ini tidak bermain maksimal, bahkan banyak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri, sehingga LOC Lille beberapa kali mendapatkan gol bunuh diri. Dari 6 gol itu, LOC Lille banyak mendapatkan gol-gol bunuh diri dari Feyenoord. Ini apakah sudah habis baterainya Feyenoord di Liga Champions atau bagaimana? Ini hasilnya buktinya LOC Lille menang 6-1. Ini kacau banget pertahanan Feyenoord, sering melakukan blunder. Selanjutnya yaitu ada pertandingan Barcelona yang melawan Atalanta, yang mana yang kalian tahu Atalanta ini juara Europa League musim lalu ya. Dia sekarang bermain di Liga Champions. Ini menariknya dia benar-benar tidak bermain ragu-ragu, tidak bermain bertahan di kompetisi Liga Champions ini, walaupun dia sebelumnya bermain di Europa League. Ini menariknya di pertandingan melawan Atalanta di menit ke-36, Atalanta berhasil membuka keunggulannya lewat ini gue sambil baca ya, lewat Zappa Costa. Namun sayangnya dianulir VAR karena offside, bahunya terlebih dahulu melewati pemain belakang Barcelona, yaitu Ronald Araujo. Lalu kemudian di menit ke-47, menit 47, Lamine Yamal berhasil mencetak gol melalui umpan silang terukur dari Raphinha. Ini umpan yang sangat bagus. Tapi di menit ke-67, Atalanta berhasil menyamakan kedudukan lewat Ederson, tendangan sangat keras di luar kotak penalti. Dan di menit ke-72 ini, Ronald Araujo berhasil mencetak gol dari corner kick yang dilakukan oleh Raphinha dan disundur oleh Araujo. Namun sayangnya di menit ke-79, Atalanta berhasil menyamakan kedudukan lewat Pasalic. Ini sangat mengejutkan emang. Atalanta bisa masuk babak playoff, menyamai tim-tim besar lah. Ini nggak bisa dianggap sepele emang. Dari Liga Italia saat ini nggak bisa dianggap sepele. Lalu di pertandingan selanjutnya itu menarik sekali, ini ada Inter Milan yang menjamu tamunya AS Monaco. Ini Lautaro Martinez hat-trick di pertandingan ini. Ini yang gue bilang, Inter ini digadang-gadang sebagai juara. Gue sendiri memprediksi Inter ini bakal juara karena dia sangat konsisten, baik di Liga maupun di Liga Champions. Apalagi Lautaro Martinez lagi on fire ya. Semenjak tahun lalu ini Lautaro Martinez baik di negaranya maupun di klub ini on fire terus. Dia di Argentina sebagai pemain pengganti pun dikasih waktu bermain berapa menit pun dia bisa mencetak gol. Jadi ini Inter Milan ini bukan tim yang dulu sebagai penghibur Liga Champions. Walaupun dulu Inter Milan sempat juara di 2010, namun dalam rentan waktu 2011 sampai 2020 ini Inter dari 2011 sampai 2018 Inter ini pemainnya bongkar pasang, apalagi sempat mengalami kebangkrutan. Inter membeli pemain-pemain yang hanya biasa-biasa aja, pemain-pemain tua. Lalu semenjak dibeli oleh Erick Thohir, mulai diperbaiki finansial Inter, lalu bisa merekrut pemain-pemain yang berkualitas. Nah, ini kebangkitan Inter ya dimulai ini lagi. Semenjak kemarin dia sempat juara Liga Italia juga. Ini emang tahunnya Inter. Nah, terus di pertandingan selanjutnya ini PSV Eindhoven yang menjamu tamunya Liverpool. Nah, ini di sini Liverpool menurunkan pemain muda ya.
yaitu hanya dua pemain inti, yaitu Cody Gakpo dan Andy Robertson. Liverpool di sini bukannya meremehkan PSV Eindhoven, karena Arne Slot sendiri juga harus memutar pemain ini, memutar jam terbang pemain. Karena kalau semua pemain itu aja yang dimainkan, nanti pas waktu di liga ini Liverpool akan kecapean juga pemain-pemain nih. Namun Liverpool ini pemain utama dan pemain cadangannya ini sama baiknya lah, pemain cadangan kayak ada Hervé Lio, Watanabe Endo. Ini ya pemain Jepang ini, walaupun dia jarang dapat menit bermain, sekali masuk dia menampilkan permainan yang sangat bagus. Dia berhasil mengendalikan lini tengah Liverpool. Terus pemain-pemain mudanya juga bagus, dan di sini ada Federico Chiesa ya, yang lagi membalikkan keadaannya, membalikkan kondisi fisiknya seperti dulu lagi, karena dia sempat cedera panjang di Juventus lalu dibeli di Liverpool. Dia lagi membalikkan kondisinya. Namun Federico Chiesa di sini walaupun bermain dengan termasuk lapis kedua Liverpool, dia bermain sangat bagus. Walaupun Liverpool akhirnya kalah 3-2 di kandang PSV Eindhoven, tidak apa-apa, tapi Liverpool masih memuncaki klasemen di Liga Champions dan langsung lolos. Liverpool ini peringkat pertama ya di Liga Champions. Nah, ini di pertandingan selanjutnya ada pertandingan AC Milan yang bertandang ke kandangnya Dinamo Zagreb. Ini sangat mengejutkan sekali. Milan terlempar dari 8 besar, yaitu sekarang di peringkat ke-13. AC Milan harus melalui babak playoff ya. Dia tadi di peringkat 8, lalu sekarang di peringkat 13 akibat kekalahan melawan Dinamo Zagreb ini. Yaitu kemarin lawan Dinamo Zagreb, AC Milan kalah 2-1. Terus ini karena Milan bermain 10 pemain, jadi permainan sangat kacau. Yaitu Milan pemainnya mendapatkan kartu merah, kartu kuning kedua yaitu Yemusa di menit ke-39. Lalu Milan dengan 10 pemain itu berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua, yaitu oleh Christian Pulisic melalui umpannya dari F. Tomori. Namun sayangnya di menit ke-60, 7 menit berselang, Dinamo Zagreb berhasil membuat keunggulannya menjadi 2-1. Nah, ini aslinya Milan itu bisa langsung lolos lah di Liga Champions ini. Dia masuk di peringkat 7 apa 8 itu kemarin. Terus dia akibat kekalahan ini jadi dia terlempar di peringkat ke-13. Oke, tadi kita membahas pertandingannya, sekarang kita membahas klasemen, siapa-siapa aja yang langsung masuk ke 16 besar dan yang melalui babak playoff itu siapa-siapa aja. Dan ini sudah ada undiannya ya dari drawing playoff 16 besar, yaitu yang langsung masuk di 8 besar ini ada Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter Milan, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, LOC Lille, dan Aston Villa. Ini yang mengejutkan ini di Liga Champions kali ini, yang seharusan di peringkat yang langsung lolos itu biasanya Madrid, City, terus Munchen, PSG. Ini malah tim-tim yang nggak diunggulkan bisa langsung lolos ke 16 besar. Kayak Aston Villa, LOC Lille, Bayer Leverkusen. Tahun lalu aja masih ketar-ketir Bayer Leverkusen, tapi semenjak dipegang Xabi Alonso, Bayer Leverkusen mulai membaik. Ini yang mengejutkan 3 tim ini ya. Real Madrid malah lewat playoff, tapi nggak apa-apa Real Madrid karena awalnya dia terseok-seok, namun di akhir-akhir ini dia mulai nge-push. Jadi ingat ya, jangan lihat Madrid di awal, tapi lihat Madrid di akhir. Biasanya kalau Madrid di awal-awal kalah, di akhir itu nanti Madrid juara. Ini berat ini, saingannya dengan Inter Milan ini lagi on fire nih. Memang Madrid pertamanya tidak chemistry-nya belum terjalin, tapi sekarang sudah terjalin antara Mbappe, Rodrigo, Vinicius Junior, Bellingham, Valverde itu mulai nyatu, lini tengah ke lini depannya sudah ada progres. Jadi biasanya kan dari Mbappe
Rodrigo, Vinicius Junior itu masih saling ego. Dia tidak saling mengumpan, saling ego-ego ingin mencetak gol sendiri, tapi sekarang chemistry-nya sudah terjalin baik ya. Jadi Madrid bisa meroket sekarang. Tadi Madrid bahkan di peringkat 25, 24, sekarang Madrid di peringkat 11. Madrid di peringkat 11. Ini sangat kaget ya, tuh Aston Villa ini. Unai Emery ini emang menjadi ancaman baik di Liga Inggris, tapi Aston Villa di Liga Inggris lagi terseok-seok sekarang. Ya di papan tengah. Aston Villa di klasemen liganya dia di peringkat tengah di peringkat 8. Ini sama di Liga Champions dia di peringkat 8, di Liga Inggris dia di peringkat 8. Tapi ini prestasi yang bagus, Aston Villa bisa langsung masuk ke 16 besar. Nah, ini yang menariknya di peringkat 9 sampai 24. Di sini tim-tim besar berkumpul. Jadi bukan hanya tim-tim kuda hitam. Ini tim-tim besar berkumpul, ini bakal banyak terjadi big match antara tim-tim besar. Yaitu terutama Real Madrid yang bakal melawan Manchester City. Ini mengulang partai final beberapa tahun sebelumnya. Ini final di awal lah. Ini salah satu tim pasti bakal kalah, ini berat sekali. City lagi di Liga lagi nggak bagus, di Liga Champions lagi nggak bagus, tapi untungnya dia bisa masuk playoff lah. Buat hiburannya City juga. Lalu di playoff lainnya ada Brest yang jam utama Paris Saint-Germain. Ini udah ketahuan yang jelas PSG yang bakal, ya kalau emang Brest bisa bermain bagus, bisa mengejutkan lagi, karena waktu di awal-awal Liga Champions Brest itu sempat masuk ke 8 besar. Jadi kaget ini, Brest ini bisa 8 besar nih otomatis, tapi lama-lama dia menurun. Karena di awal dia bisa mengejutkan tim-tim besar juga. Ini apakah nanti lawan Paris Saint-Germain dia bisa mengejutkan, bisa memberikan pertandingan yang menyerang melawan Paris Saint-Germain. Kalau dia mau lolos ya dia harus tampil menyerang melawan PSG. Terus ada Juventus melawan PSV. Ini PSV lagi bagus juga di Liga, tapi kemarin kalah PSV. Terus Juventus ini lagi krisis lini belakang. Dan ada infonya juga Thiago Motta ini berat ini memperbaiki Juventus. Tapi ada kabar Thiago Motta ini tertarik untuk merekrut Jaeges di musim depan. Lalu Monaco melawan Benfica, Sporting Lisbon melawan Borussia Dortmund, Celtic lawan Bayern Munchen, ada lagi Feyenoord melawan AC Milan. Jadi pertandingan playoff ini home away. Ini udah ketahuan nih home away. Mana yang bakal masuk ini, yang berat ini Celtic melawan Munchen ini. Munchen pasti dia bakal berusaha menang ini. Walaupun Celtic ada Victor Gyökeres, pemain andalannya, striker andalannya, tapi semenjak ditinggal Amorim, Celtic ya jadi biasa aja gitu. Dia ketar-ketir walaupun dia bisa lolos ke babak playoff. Ini semoga AC Milan tidak nggak kalah lah melawan Feyenoord, karena Feyenoord ini kemarin bisa mengejutkan, bisa menang 3 gol tanpa balas ya melawan Bayern Munchen. Yang digadang-gadang Feyenoord itu bakal kalah. Dan sekarang AC Milan, kalau AC Milan bisa menampilkan permainan yang bagus, permainan yang solid, lini belakang solid, ya ini bisa mengalahkan Feyenoord juga. Jangan sampai AC Milan baik di kandang maupun tandang, apalagi lini belakang AC Milan juga terbilang rapuh lah di musim ini. Tengahnya bagus tapi lini belakang saat ini koordinasinya sangat jelek. Oke, jadi sekian berita hasil rekapan Liga Champions dari Progressive Football. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Gue Iqbal dari Progressive Football dan ciao.